Halo teman-teman Bruno. Hari ini Bruno mau sharing gimana cara ajak jalan anjing ya, ajak jalan doggy. Nah, kebetulan sekarang si Bruno lagi ada di puncak ya. Ini dia si Bruno, dia udah pakai leash dan udah di depan pintu. Nah, jadi pada waktu kita buka pintu, dia ya secara insting dia pengen tahu tuh di luar kayak apa dan dia pengen langsung jalan ya. Tapi kita tidak memperkenankan dia untuk supaya dia langsung keluar. Buka pintu, kita mau training dia, bukan berarti buka pintu tuh dia langsung keluar, tidak. Tapi dia akan keluar setelah kita suruh dia keluar. Kita ajak dia keluar, kita undang dia keluar ya. Nah, jadi kita buka pintu, stay, ya, sit down. Nah, kalau anjingnya udah benar-benar pengen keluar ya, kita agak lama dikit suruh dia stay-nya situ, ya. Kitanya ada di depan pintu, di luar rumah, dianya di dalam. Biarkan dia di dalam dulu sampai dia udah tenang. Jadi kuncinya dia harus tenang dulu. Kalau dia udah tenang, dia masuk ke yang namanya follower state. Dia akan jadi follower kita. Nah, itu adalah suatu hal yang baik sekali tuh kalau dia udah duduk sampai dia tengkurap begitu ya. Nah, itu artinya dia udah betul-betul masuk ke follower state. Kita boleh jalan kalau gitu. Bruno, come on. Nah, kita ajak jalan. Sini. Tadi dia langsung main jalan dulu gitu. Itu juga nggak boleh. Ya. Kita yang harus jalan di depan, bukan dia. Jadi kita jalan dulu baru dia jalan. Come on. Nah, gitu. Jadi kalau dia melakukan suatu kesalahan, kita harus saat itu juga melakukan koreksi. Ya, kita nggak bisa biarin aja. Ya. Nah, pada waktu jalan ini, jalan-jalan bagi doggy adalah suatu yang namanya apa ya? Merupakan suatu kenikmatan lah, suatu kesenangan bagi dia. Jadi suatu selain exercise juga sangat istilahnya rewarding bagi dia, karena dia bisa karena anjing itu punya penciumannya itu tajam sekali. Jadi hal yang aroma yang di luar itu ya, itu merupakan bagi dia tuh merupakan apa ya, dia bisa explore, dia bisa mengeksplorasi berbagai macam aroma yang ada di luar. Nah, itu sesuatu yang sangat membahagiakan bagi anjing. Nah, dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah pada waktu kita ajak doggy kita jalan, itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa bonding dengan anjing kita. Nah, di depan ada kucing. Tapi kalau dia misalnya si Bruno excited, ya dia mau ngejar atau apa, maka saya akan, tapi dia lihat kucing udah biasa, dia jalan terus. Kalau misalnya sampai dia excited gitu, gonggong atau mau kejar, apa yang harus kita lakukan? Yang paling baik kalau menurut saya adalah kita tahan si Brunonya, karena kita nggak mau anjing kita itu dalam keadaan excited, dalam keadaan yang kelewat bersemangat gitu, dia lari kejar gitu, itu nggak boleh. Dan kita harus cegah itu dengan cara ya kita suruh dia sit. Ya kalau Bruno saya suruh sit sampai dia ke dalam follower state ya. Jadi kondisi di mana dia mau jadi follower. Nah, bonding itu gunanya untuk apa sih? Bonding itu kalau kita sudah
connect dengan anjing kita, maka dia akan nurut sama kita. Dan kalau ini dipupuk terus, bondingnya dipupuk terus, lama-lama anjing itu akan punya respect ya sama kita, dia respect sama kita, dan setelah respect sama kita, setelah itu adalah yang namanya anjing itu akan trust ya, dia akan percaya sama kita. Jadi apapun yang kita suruh dia lakukan yang secara insting anjing tidak mau melakukan, contohnya seperti apa sih? Main skateboard. Anjing itu nggak ada yang mau main skateboard. Ya, dilahirkan dia nggak untuk main skateboard, ataupun naik sepeda, ataupun main odong-odong. Nggak. Karena anjing itu sudah percaya sama kita, ya, maka dia akan melakukan apa yang kita suruh dia lakukan. Karena dia percaya ownernya tidak akan mencelakakan dia, gitu. Dan juga bagi Anda yang punya anjing, pasti udah pernah melihat waktu Anda bawa doginya jalan, waktu dia mau pup, ya, dia kan biasa suka muter-muter dulu tuh di tempat dia mau muter. Dan waktu dia pup, perhatikan deh, matanya itu selalu ngelihat ke kita. Dia pup, tapi dia noleh, dia memperhatikan kita. Maksudnya itu apa ya? Maksudnya adalah dia minta tolong kita untuk jagain dia. Karena mungkin waktu dia pup, dia merasa kurang dia takut ada gangguan lah, apa di ini anjing lah atau apa gitu ya. Jadi kita biasanya seperti itu, kita ya liatin aja gitu. Jadi dan disitulah namanya bonding. Jadi dia ngelihat kita waktu dia pup itu menambah trust dia terhadap sama ownernya ya. Jadi setelah ada trust itu apa? Setelah ada trust baru timbul yang namanya loyalty. Loyalty itu adalah kesetiaan. Anjing itu ada yang sangat setia sama ownernya ya. Mungkin Anda juga pernah dengar itu ada cerita yang di Jepang ya, Hachiko atau apa gitu namanya. Anjing itu setelah ownernya meninggal, dia masih nungguin terus ownernya di stasiun kereta. Makanya ada patung anjing Hachiko di Jepang, itu terkenal sekali. Ya. Itu yang terjadi. Jadi mulai dari apa? Mulai dari jalan-jalan. Ajak dia jalan gitu loh maksudnya. Ajak dia jalan, dia pup, dia kencing ya. Bagi anjing jantan secara insting dia itu mau mempertahankan, dia tuh punya namanya daerah kekuasaan dia ya. Jadi dia mesti menandain ya, marking tempat-tempat yang daerah dia gitu loh. Jangan sampai ada anjing yang lain yang masuk ke dia punya daerah kekuasaan itu. Jadi dia marking, dan itu suatu kebutuhan untuk dia ya. Jadi kalau anjing yang nggak pernah diajak jalan, itu anjingnya jadi frustasi. Kenapa? Dia nggak bisa melampiaskan insting dia. Jadi dia frustasi. Dia bisa merusak. Dia bisa jadi kayak liar gitu. Kalau Anda pengen anjing Anda setia dengan Anda, lakukan
jalan sama dia, ya. Ajak dia jalan seperti ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Pentingnya ajak doggy jalan supaya terjadi ada bonding, ya, di mana bonding itu building trust. Cuman dengan trust baru bisa ada loyalty, ya, loyalitas, kesetiaan. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau suka dengan video ini, silakan Anda subscribe. Ya, Anda punya teman yang punya anjing. Kalau anjingnya teman anjing itu tanda kutip nakal ataupun anjingnya liar, ya, kasihan sekali. Kasihan sama ownernya dan juga kasihan sama doginya, karena doginya nggak happy, ya. Dogi yang happy adalah dogi yang kalem, ya. Seperti Bruno gini, saya yakin sekali dia happy dalam hidupnya. Betul nggak, Nok? Ya, karena dia seimbang antara exercise seperti sekarang, ya, disiplin dan affection. Tiga-tiganya dapat dia, dan porsinya harus sama banyak. Oke, begitu aja video kita, ya. Kalau punya temen yang punya anjing seperti tadi, ya, share ke temennya video ini. Siapa tahu bisa bantu. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Terima kasih.